wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Indriani Alifa dari kelas 11 RPL 1. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul pacaran syar'i. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, taufik dan petunjuknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu fenomena yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, terutama di kalangan muda-mudi, yaitu pacaran. Dalam Islam, kita mengenal sebuah istilah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan syariat. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang pacaran, apalagi jika disebut sebagai pacaran syar'i? Makna pacaran dalam Islam. Secara umum, pacaran yang dikenal dalam masyarakat adalah aktivitas menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan saling mengenal lebih dekat, bahkan kadang menjurus pada hubungan asmara. Apakah ini diperbolehkan dalam Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk." Ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Seringkali pacaran menjadi jalan yang membuka pintu-pintu maksiat, seperti bersentuhan, berdua-duaan, atau bahkan melibatkan perbuatan yang lebih jauh. Kemudian, apa sih bedanya dengan pacaran syar'i? Di sisi lain, pacaran syar'i ini sebenarnya tidak ditemukan dalam konsep Islam. Dalam praktiknya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan syariat, seperti menjaga interaksi dan tidak melanggar aturan agama. Namun, secara bahasa, pacaran adalah menjalin hubungan spesial yang biasanya dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Jika ini disebut syar'i, maka artinya hubungan itu harus benar-benar sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak berdua-duaan atau khalwat, tidak bersentuhan, dan tidak mengandung unsur zina, baik secara fisik maupun hati. Tetapi faktanya tidak ada konsep pacaran syar'i dalam Islam. Yang ada adalah proses ta'aruf atau saling mengenal untuk tujuan menikah dengan cara yang sesuai syariat. Hukum pacaran syar'i. 1. Pacaran pada dasarnya dilarang. Pacaran seringkali membawa manusia mendekati zina, meskipun awalnya dilakukan dengan niat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Mendekati zina seperti berduaan tanpa mahram atau saling menggoda sudah termasuk dosa. 2. Pacaran syar'i hanya menjadi pembenaran. Istilah pacaran syar'i seringkali digunakan untuk menutupi hubungan yang sebenarnya melanggar syariat. Hubungan semacam ini meskipun tanpa zina fisik tetap menimbulkan dosa jika melibatkan 1. Interaksi yang berlebihan baik secara langsung maupun melalui media seperti chat. 2. Membuka peluang hawa nafsu atau rasa cinta sebelum waktunya. 3. Islam mengatur hubungan lewat ta'aruf. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan menikah dilakukan melalui ta'aruf. Ta'aruf ini berbeda dengan pacaran. Dalam ta'aruf, pasangan tidak berhubungan secara langsung tanpa melibatkan wali atau mahram. Tujuannya murni untuk mengenal visi, misi, dan karakter calon pasangan, bukan untuk memuaskan rasa cinta sesaat. Mengapa pacaran dilarang? Karena pacaran ini memiliki dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya. Di antaranya, 1. Yaitu mendekati zina. Rasulullah SAW bersabda, "Telah ditetapkan bagi anak Adam baginya dari zina, yang pasti mengenainya. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kedua kaki berzina dan zinanya zinanya berjalan atau menuju tempat maksiat. Mulut berzina dan zinanya adalah berbicara. Hati berzina dan zinanya adalah menginginkannya. Kemudian kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semuanya." Hadis riwayat Muslim. Pacaran sering melibatkan berbagai bentuk zina kecil seperti zina mata, telinga, atau hati. 2. Mengundang dosa besar. Hubungan yang tidak halal mendatangkan kemurkaan Allah. Setiap langkah yang mendekati zina, meskipun tidak dilakukan secara fisik, tetap mencatatkan sebuah dosa.
3. Menghilangkan keberkahan. Hubungan yang tidak sesuai syariat tidak akan membawa keberkahan dalam hidup. Bahkan seringkali hubungan ini berakhir dengan kekecewaan dan penyesalan. 4. Merusak fokus hidup. Anak muda yang sibuk pacaran sering melupakan tujuan utama hidup, seperti menuntut ilmu, memperbaiki akhlak, atau mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. 5. Menurunkan keimanan. Hubungan yang melanggar batas akan menjauhkan kita dari keberkahan Allah. Apa yang dibenarkan dalam Islam? Jika pacaran dilarang, bagaimana sih cara mengenal calon pasangan? Islam memberikan solusi yang jauh lebih mulia dan sesuai dengan fitrah manusia, yaitu 1. Ta'aruf atau saling mengenal. Ta'aruf dilakukan dengan aturan tertentu, yaitu melibatkan wali, tidak berdua-duaan atau berbicara hal yang tidak penting, dan tujuannya murni untuk saling mengenal dan memutuskan apakah siap menikah atau tidak. 2. Menikah. Jika sudah siap secara mental, fisik, finansial, menikah adalah solusi terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." Surat An-Nur ayat 32. 3. Menjaga diri jika belum siap menikah. Bagi yang belum mampu menikah, Islam menyarankan untuk memperbanyak ibadah dan menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Namun jika belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, yaitu dalam Islam tidak ada yang disebut pacaran syar'i. Hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya diizinkan melalui pernikahan atau proses ta'aruf yang sesuai syariat. Pacaran hanya akan mendekatkan kita pada dosa dan menjauhkan kita dari keberkahan Allah. Sebagai penutup, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu." Semoga kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.